aku Lia Amanda di Perita Perawat Cerita. Di sini aku udah sama narasumber yang hebat dan keren banget nih guys. Kemarin kebetulan aku sama Kak Desvara ini ketemu di perlombaan Teras Student 2023. Dan kemudian aku ajak ke sini. Kenalin dulu Kak. Halo, nama aku Desvara Anggreni, aku angkatan 2021, sekarang berarti semester 5. Keren banget Kak Desvara ini. Nah, sebelum aku memperkenalkan kakak kan yang aku tahu ya, kita seangkatan, kakak tuh sering banget ikut lomba. Gimana sih Kak awal mulanya untuk jadi mahasiswa berprestasi terutama di Fikes Unas Kak? Ceritanya lumayan singkat-singkat aja sih sebenarnya. Awal mula aku mapres itu kan baru banget bukan diresmiin ya, kayak baru banget dapat sertifikat mapres itu baru pelepasan kemarin. Iya. Awalnya tuh ya udah ikut lomba biasa-biasa aja, kayak pasti yang buat tujuannya buat nambah skill, relasi dan lain sebagainya. Nah, cuman waktu itu aku juga belum tahu nih cara merekap ataupun cara laporan ke fakultas kayak gimana dan itu kayak gimana, dan ternyata ada wadahnya buat laporan itu. Nah, dari situ satu persatu aku laporin dan lain sebagainya, sehingga aku sekarang ya alhamdulillahnya dikasih tagline mungkin ya sebagai mapres. Oke, keren banget nih Kak. Jadi sebenarnya Kak Desvara itu kenapa kita undang ke Perita ini guys, karena Kak Desvara itu kemarin tuh habis menang mahasiswa berprestasi di mana sih Kak? Di INO, di Surabaya. Nah, keren banget kan, di Surabaya tingkat nasional lah Kak. Tingkat nasional Kak Desvara bisa menang mahasiswa berprestasi, keren banget. Nah, awal mulanya dari lomba apa Kak ikutnya? Dulu tuh dari awal semester 1 pasti kan volunteer dulu ya, gimana cara kita melatih public speaking kita, melatih relasi dan sebagainya. Terus aku tuh tipe orang yang kalau udah dapet atau nyoba satu gitu, aku gampang banget buat move. Jadi dulu tuh awal banget itu aku poster, terus habis itu aku move lagi ke KTI, terus aku move lagi ke esai, terus jadi beragam lomba udah udah dicoba ya. Karena memang pengen nyobain aja sebenarnya skill aku tuh ada di mana, di bagian apa gitu. Makanya kalau udah nyoba satu-satu kan jadi aku tahu kemananya gitu. Terus untuk perlombaan pertama kali Kak, itu lombanya tahu infonya dari mana? Terus ikut lombanya di mana, terus ngurusnya gimana, itu gimana sih Kak? Jadi pertama kali itu tahu lomba itu pasti dari media sosial, dan aku udah familiar banget sejak SMA. Aku tuh punya LinkedIn. Oh, LinkedIn. Ya, LinkedIn itu benar-benar sangat buat aku worth it banget buat kita cakup relasi, buat lebih profesional lagi, ikut lomba ataupun nge-build something yang memang nantinya buat kita masa depan gitu, ataupun buat kita sebagai knowledge di CV mungkin ya. Nah, dari LinkedIn situ, terus abis itu juga tahu dari Instagram, makanya kan kayak ya boleh media sosial ataupun dan lain sebagainya dimanfaatkan buat yang kayak TikTok dan lain sebagainya gitu. Cuman adalah kasih space sedikit buat hal yang memang bermanfaat. Bisa ngebangun diri kita lah gitu. Jadi nggak cuman kita bisa keluar di sosial media itu, tapi juga sosial media itu bisa punya dampak ke hidup kita gitu ya Kak. Nah, kalau kakak nih cara bagi waktunya gimana sih kan? Fokusnya sekarang kuliah. Sebelum aku tanya itu fokus kakak di mana sekarang? Waduh. Fokusnya di mana ya? Lagi sibuk apa gitu? Di kuliah sama paling di bisnis kayaknya ya. Oh, di bisnis. Punya bisnis apa Kak kebetulan? Ini di sepil gak apa-apa? Gak apa-apa, bisa sekalian promosi. Iya, jangan lupa. Jadi aku punya bisnis parfum. Itu yang aku build sendiri. Terus ya rencananya nanti semoga aja ya ini jadi brand yang besar, dan memang sekarang lagi diusahakan. Iya, amin. Lagi diusahakan untuk ada di beberapa toko besar gitu ya. Terus untuk brandnya sendiri udah ada di mana Kak sekarang? Kalau misalnya kali aja teman-teman yang denger bisa mau penasaran nih sama brandnya Kak Desvara, mau belinya di mana gitu. Ini sebut merek gak apa-apa? Gak apa-apa. Keranjang kuning mungkin kayak tahu ya, keranjang kuning. Terus ada di keranjang hijau. Terus ada di Instagram juga. I see. Nah,
Kalau tadi balik ke pertanyaan aku sebelumnya, sekarang kakak tuh lagi sibuk apa? Terus fokusnya di mana gitu kak? Sekarang sih ya itu tadi sibuk pasti kuliah, bisnis, terus ya sesekali ya part time buat HR gitu ya. HR yang memang volunteer ataupun NGO beberapa NGO kayak gitu. Nah terus sebenarnya sih tujuan fokusnya itu sebenarnya pengen yaudah selesai dulu nih kuliahnya. Iya, tapi kan nggak menutup kemungkinan untuk nyambi gitu ya, karena kan gimana ya supaya tetap produktif lah gitu ya. Satu itu, dua skincare itu nggak ada subsidi gitu kan karena skincare nggak ada subsidi maka kita cari sendiri. Skincare tidak ditanggung BPJS ya. Bener-bener gitu bener. Nah kemudian nih kak, terus kan Kak Desvara dari yang Kak Desvara paparin tuh udah sibuk ini itu, harus kuliah juga, harus ngurus bisnis juga. Belum lagi Kak Desvara juga pasti punya kehidupan sosial dong kak. Nah cara ngaturnya gimana tuh, dari belajarnya, mainnya, ngatur bisnisnya gimana tuh kak? Oke, aku bukan tipe orang yang punya, pokoknya kayak orang tuh ada tuh week planner ataupun monthly planner gitu ya. Aku tipe orang yang nggak bisa pakai itu gitu. Karena aku setiap harinya kayak nothing tulus aja gitu. Tapi aku tahu nih, pokoknya hari ini aku harus kemana gitu ya. Kayak umpamanya contoh kecilnya kayak hari ini aku mau belajar bab 1 gitu, mau ulangan bab 1 gitu. Aku harus satu hari tuh belajar full 6 jam gitu, enggak. Yang penting aku belajar bab 1 jam dia udah cukup. Yang penting aku intinya belajar gitu. Aku yang nggak ada part-part patok-patok itu enggak. Tapi kan balik lagi ke orang masing-masing ya. Cara orang belajar, cara orang mengatur waktu kan itu pasti orangnya juga udah sadar gitu loh, udah aware bahwa oh aku tuh orangnya ternyata nggak bisa dipaksa loh. Aku tuh orangnya memang ada mungkin orang yang nothing tulus aja, yang nyantai aja. Nah kalau aku tuh kalau yang nothing tulus aja. Berarti ikutin aja ya flow-nya kemana, hari ini mau apa. Sekiranya kosong bisa masukin aja kayak gitu ya. Betul, aja. Kemudian gimana sih kak tips belajarnya? Kayak yang kita tahu kakak sering lomba KTI, lomba poster, itu kan pasti ada juga tuh proses belajarnya gimana tuh kak? Proses belajarnya yang pasti aku selalu bikin plan dulu. Kayak 1 bulan ini yang kosong di mana ya gitu. Kayak aku memang anaknya memang nggak bisa diem. Kayak ya udah, oke 1 bulan kosong ini aku bikin plannya gini. Kalau umpamanya misalnya contoh aku mau ikut lomba poster, kira-kira nih lomba poster yang 1 minggu atau 2 minggu ke depan buka tuh apa? Bisa aku cari di Instagram, kan banyak ya sekarang wadah-wadah platform itu yang nge-share lomba-lomba. Aku cari nih 1, 2, 3, oke, yang ini lebih worth it, yang ini worth it gitu kan. Oke, aku ikutin ini 1, gini. Apa ya temanya gitu. Terus aku cari tahu temanya dan intinya itu seperti apa, terus aku preparing. Aku bukan tipe yang preparing 2 jam, 3 jam benar-benar depan laptop gitu, enggak. Biasa kadang sambil kuliah gitu ya, teman-teman buka TikTok, aku kayak ya udah nge-searching nanti tema poster gua apa ya gitu. Isi waktu luang lah ya ibaratnya. Gimana sih kak cara ngestabilin belajarnya itu? Pasti ada dong naik turunnya. Iya bener, pasti ada, bener banget. Kalau aku ngestabilin belajar ya gimana ya? Karena aku tipe orangnya nyantai ya. Kayak ya udah belajar tuh kadang di kereta ataupun kadang mau ke intern di mana gitu. Ya udah kalau lagi besoknya mau ulangan atau besoknya mau UTS gitu, ya udah di kereta dengerin musik sambil belajar aja gitu. Tapi kalau yang kayak nggak terlalu fokus, bahkan teman-teman sekelasku tuh apa ya, aku tuh jarang banget nulis yang kayak bener-bener rapi gitu, kayak nggak begitu banget. Berarti Kak Desvara ini metode belajarnya bukan yang harus sepi, iya, harus sih bisa belajar dimanapun. Kak Desvara keren banget cara metode belajarnya dan kebetulan berhasil. Iya benar. Itu kayak faktor itu apa ya, Dewi Fortuna. Iya. Karena banyak banget nih kak yang apa ya udah coba, termasuk aku udah coba berbagai metode belajar, kayak dari yang harus sepi senyap, dari yang harus dengar musik, harus dengar apa sih namanya instrumen kan ada bilang kalau dengar instrumen otaknya lebih fokus gitu, nyatanya enggak. Di aku itu enggak work. Nah kebetulan Kak Desvara ini bisa belajar dimanapun dalam kondisi apapun, itu menurutku keren banget sih.
sama aja, kayak yang penting musiknya tuh lagi enak aja, tuh udah kayak ya udah dengerin musik udah sambil scroll gitu. Ya, I see. Nah terus Kak, kan Kakak ngebagi waktunya banyak banget untuk main, untuk belajar, untuk lomba, untuk mengurus bisnis. Ada nggak sih Kak hal yang harus dikorbanin? Entah me time atau apa gitu Kak? Nah itu justru malah sebenarnya yang semua ini aku lakuin itu adalah untuk mengisi rasa kesepian ya. Enggak. Gabutnya agak bermanfaat ya Kak Desvara ini. Kayak apa ya? Karena kan dulu tuh pasti ada ya kayak zaman-zaman SMP, zaman-zaman main, SMA zaman-zaman main itu udah kayak semua udah pada sibuk di dunianya masing-masing gitu ya. Kayak jadi kayak oh ya udah kayak memang lagi ada emang sekarang lagi waktunya untuk kita kayak nge-branding diri, memang waktunya untuk kayak ya udah apapun pasti bakal sendiri gitu. Dan kalau yang harus dikorbanin menurut aku tuh nggak ada ya, karena aku tuh me time aku tuh malah ya ini kayak move lomba di mana, terus jalan sendiri nyamperin temen, kayak kemarin sempet ngejemput salah satu finalis teras itu ya udah aku jemput aja sendiri, kayak bener-bener ya udah sendiri aja. Hal itu justru jadi me time buat Desvara ya. Jadi kayak sambil kadang-kadang kalau di KRL atau di MRT gitu ya, kadang-kadang maskeran terus dengerin musik kayak ngeliatin orang, oh orangnya ada kayak gini ya, terus ada orang yang lagi sibuk begini, kayak bener-bener kayak wah kayak itu justru me time-nya tuh itu. Jadi aneh ya emang. Jadi tuh me time-nya kan biasanya kalau orang kan kayak ke mall sendiri gitu kan. Iya, kadang-kadang justru kadang-kadang juga ke mall sendiri, terus kayak kadang-kadang juga seringnya sih sama mama sih, cuman kadang-kadang gak mutuin kalau ya udah kalau pengen ke mall sendiri ya udah ke mall sendiri. Padahal cuma jajan chatan doang, udah gak ada lagi. Iya, biasanya kayak gitu kan, cuma mau window shopping aja gitu, yang penting sendirian gitu. Nah, terus Kak, cara atur waktunya Kak, gimana Kak? Tadi kan nggak pakai table gitu, nggak pakai apa sih namanya planner. Nah, gitu gimana? Ya aku selalu ngisi waktu-waktu kosong sih, ngisi waktu-waktu yang kayak memang kayak tadi contohnya nunggu dosen, aku ngisi apa, bahkan teman-teman kelas mungkin udah ngerti kali ya kalau aku lagi di ini kan meja dosen bisa di sini, terus aku di bawah lagi megang laptop, berarti itu aku sedang kalau nggak kerja ya pasti ada yang harus dikerjain. Berarti teman-temannya udah paham nih ya. Paham. Jadi kalau misalnya Kak Desvara lagi megang laptop nggak bisa diganggu. Iya pasti udah nyempil aja di bawah. justru malah cari tempat yang gimana kayak nggak ketahuan atau gimana gitu Kak? Bukan nggak ketahuan, lebih kayak nggak diusilin sih. Biasanya teman-teman kan kayak aku tuh lagi ngapain gitu kan. Terus biasa pencet-pencet gitu kan, kayak tadi dulu dong ini soalnya apa namanya buat orang banyak, maksudnya bertanggung jawab buat orang banyak kan, kadang kalau kerja gitu kan. Sedangkan kalau ngurusin bisnis apalagi ada yang harus memang diurusin itu kan kayak nggak bisa macam-macam, karena ini kan nyangkutin orang banyak, nyangkutin teman, stakeholder dan lain sebagainya kan, jadi harus fokus. I see. Terus gimana nih Kak, kan pertama kali Kakak dapet tagline Mapres itu setelah gabung di Fikes Unas ya Kak? Iya. Nah, tanggapan orang tua gimana Kak? Pasti orang tua bangga banget dong. Terus gimana reaksi orang tua pertama kali Kak? Reaksi aku tuh kalau kemana-mana tuh pasti bilang lah ya, pasti mama sama papa tuh bilang gitu. Dan memang aku kan 2 bersaudara nih, aku bungsu. Oh, bontot. Iya. Terus aku tuh kayaknya di antara 2 bersaudara aku ini kayak aku paling nyeleneh. Gimana tuh maksudnya? Nyeleneh tuh kayak paling nakal gitu loh, kayak aku tuh kayak nggak tahu, padahal kakakku tuh laki-laki ya. Itu kayaknya aku yang paling rada-rada ngereok sendiri gitu loh. Nah sehingga kayak mama kayak ya udah pokoknya mama cuma bisa doain kamu, kalau ada apa kabarin gitu, papa juga kalau ada apa kabarin. Aku selalu ngapap kayak di mana aku selalu ngapap, karena menurut aku tuh ada keluarga tuh udah segala-galanya, kayak kita lagi mau sedih mau apapun yang tempat balik ke rumah ya keluarga gitu. Terus kalau misalnya kan kalau orang tua awalnya taunya Kak Desvara nih pecicilan, nggak mau diem gitu. Terus pas tahu nggak mau diemnya Kak Desvara ternyata menghasilkan gimana tuh? Ya mama sih kaget ya. Mama kayak oh ya udah, tapi mama emang mungkin udah gimana ya, udah tahu kali ya anaknya tuh kayak gini, udah kebal kali ya. Kayak ya udah lah ya, pokoknya mama cuma bisa kasih dukungan doa, mama senang selagi positif is okay gitu, karena mama dari dulu juga nggak pernah ngasih batasan buat kita. Mama sama papa tuh saya kayak ngajarin bahwa
kalau punya permasalahan sendiri, kalau punya apa sendiri, coba ditanganin sendiri dulu. Kalau nggak sanggup, mama sama papa ada di backup di belakang. Jadi diusahain apapun problemnya, coba dulu sendiri. Iya benar. Itu sebenarnya parenting yang jarang, sebenarnya bagus banget tapi jarang orang itu, karena kayak kasihan anaknya kesusahan, tapi justru malah kesannya kayak memanjakan anaknya gitu ya. Waktu fun fact-nya waktu ke Surabaya kemarin aku benar sendiri tuh. Mama sebenarnya sih khawatir, cuman kayak mama yaudah lah ya, memang anak ini memang harus memang nakal, harus memang dikasih coba nih, kita coba apa namanya diiyain, dikasih kepercayaan dulu lah, bener. Terus habis itu ya udah, dan aku nyatanya tidak keluar jalur, ya udah, jadi mama dari situ kayak oke, berarti anak ini udah mampu gitu. Berarti semuanya mendukung ya, alhamdulillah Kak. Dari kampus sendiri mendukung, dari teman-teman sendiri mendukung ya kan, dari keluarga juga mendukung. Jadi alhamdulillah Kak Desvara juga sampai sekarang belum ada yang bentrok lah ya gitu antara dukungan dan kegiatan Kak Desvara. Nah terus yang aku tahu Kak Desvara tuh kemarin aku sempat ketemu di lomba Teras Student 2023. Nah sebelumnya pernah ikut apa Kak? Sebelumnya, waduh. Atau pernah mencapai apa gitu? Ya pasti kemarin ya, Indonesia Nursing Olympiad, terus habis itu Daily Science, terus Youth Leader Exchange and Conference, terus habis itu exchange yang Turki itu aku lupa aku judulnya apa ya. Kayak itu exchange di Turki, terus habis itu sempet nggak ya Indonesia International Student Exchange IISA, itu juga ke Belanda. Itu the real memang semua udah dibiarin, tinggal tiket pesawat. Cuman kayak Tuhan berkata lain bahwa kayak pesawat ke Belanda kan nggak cuma 5 ataupun 10 juta kan, hampir 20 jutaan. Iya betul. Dan udah coba cari dana, udah coba dan lain sebagainya, memang belum ditakdirin untuk berangkat, jadinya nggak berangkat. Jadi baru exchange ke Turki aja. Turki, Malaysia, Singapura sama Thailand. Keren banget dah. Ke berbagai negara untuk mencapai prestasi. Nanti ya, yang lain juga harus dong. Iya dong, harus ada the next gitu. Desvara Anggriani di Fikes Unas ini. Tuh. Nah, terus dari pencapaian kakak yang sebanyak itu, setelah ini target kakak apa? Aduh, mau mencapai apa lagi? Ya, pastinya nggak nikah ya. Nggak nikah muda ya? Iya. Targetnya pasti kan ini udah semester tua juga. Semoga aku lagi pengen cari aja kayak regenerasinya gitu, yang memang kode keperawatan, ya memang mau sama-sama belajar gitu ya. Dan aku nggak, honestly sejauh ini nggak pernah pelit, apapun yang memang aku bisa bantu, aku bakal bantu gitu. Terus fokus ke depannya ya pasti kuliah, ngembangin bisnis, terus ngembangin apa ya, wadah-wadah buat social aktivis di luar. Ya terus ya pasti nyusun, udah mulai mikir-mikir nanti skripsinya apa ya. Oh iya, udah mulai ya? Mikirin judul ya. Judulnya apa nih ya gitu. Terus untuk mencari regenerasinya sendiri gimana Kak? Nah itu sini gimana? Sebenarnya aku selalu membuka akun Instagram aku buat direct message ataupun apapun yang mau ditanyain gitu ya. Aku juga udah beberapa kali mention fakultas gitu ya. Untuk siapapun itu gitu, kalau ada tingkat ataupun setingkat ataupun yang baru masuk juga, kalau mau ataupun kayak bener-bener mau sama-sama belajar, terus mau sama-sama ngembangin diri gitu, baik internal maupun eksternal, itu aku siap banget buat ngasih jalan, siap banget buat ngewadahin gitu ya. Apapun mau ditanyain dari berkelana, nggak berkelana juga sih sebenarnya, pasti banyak banget jauh yang lebih keren daripada aku, cuman setidaknya aku bisa sedikit berkontribusi untuk fakultas. Jadi teman-teman kalau yang mau ikut lomba, mau jadi the next Kak Desvara Anggriani, punya banyak pencapaian di Fikes Unas ini, mungkin kalau misalnya mau cari-cari info, mau tanya-tanya boleh banget langsung ke IG-nya Kak Desvara. Nah, terus Kak, tips and trick buat cari regenerasi Kak Desvara apa Kak? Gimana Kak? Untuk menjadi mapres? Untuk jadi mapres, yang pastinya konsisten. Terus konsisten itu perlu banget. Terus jangan terlalu, hidup tuh
walaupun konsisten, hidup tuh harus ada tujuan. Walaupun kita jalanin nothing tulus, walaupun kita jalan nyantai, tapi kita tahu nih arahnya mau kemana, tujuannya tuh mau kemana. Terus ya pastinya jangan lupa apa ya, tetap selalu rendah hati juga. Jangan mau berhenti untuk mau belajar. Meskipun nanti ada, aku udah pensiun ya bahasanya. Meskipun nanti udah ada next generasinya juga, aku ataupun next generasi selanjutnya nanti, semoga jangan pernah mau berhenti belajar. Kasih apa ya? Kasih wadah, kasih ruang buat mereka yang memang mau belajar bareng-bareng gitu. Nggak ada salahnya kok ilmu dibagi itu, bener-bener nggak ada salahnya banget. Karena kan ya kita juga dapat ilmu kan juga dari orang lain juga. Gitu. Selain konsisten, tujuannya jelas, itu tetap harus rendah hati walaupun udah mencapai banyak pencapaian gitu. Terus juga kita jangan menutup diri dari ilmu lah ya Kak. Walaupun kita ngerasa kayaknya gue udah cukup deh, tapi jangan sampai ngerasa cukup untuk ilmu gitu ya Kak. Nah kebetulan segitu aja Kak pertanyaan dari aku. Mungkin lebih ke ini kali ya Kak, info buat teman-teman lagi Kak yang terakhir untuk cari lomba, mungkin bisa di mention aja di mana? Oke, buat teman-teman yang mau cari lomba ataupun mau volunteering ataupun mau belajar public speaking dan lain sebagainya, teman-teman jangan lupa buat akun LinkedIn, terus manfaatin media sosialnya kayak platform yang memang mewadahin lomba, kayak ada tuh IDN volunteering ataupun lomba case di Instagram. Itu tuh aku udah mention tuh ya. Mungkin nanti ataupun bisa ke Instagram aku @desvara, nanti aku kasih listnya kayak buat volunteering ataupun buat lomba-lomba bisnis, lomba-lomba yang karya tulis dan lain sebagainya. Keren banget nih guys. Mungkin nanti diadakannya Vode ini juga bisa memacu semangat untuk generasi selanjutnya untuk jadi the next Kak Desvara Anggriani ya. Ayo regenerasi dong, saya sudah tua. Jadi jangan lupa pantau IG-nya Kak Desvara. Kalian bisa cari info di IG-nya Kak Desvara. Oke, last but not least, kita persembahkan Kak Desvara Anggriani, Mapres Vikas Unas. Yeay. Saya Lia Amanda selaku pembawa acara. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa di Vode selanjutnya. Bye.